Hai, selamat datang. Kita kali ini akan membahas tentang video lanjutan dari Average Discount Everything. Kalau sebelumnya di video tadi kita membahas tentang apapun yang terjadi di market itu bisa tercermin dari chart. Kita akan ngambil contoh dari Antam. Sengaja video ini kita ambil dengan contoh yang paling dekat supaya kita dapat bayangan dan kita belum lupa apa yang terjadi di market sebelumnya. Sebenarnya banyak sekali contoh yang pernah terjadi sebelumnya, tapi akan lebih enak kalau kita lihat contoh-contoh yang paling dekat sekarang. Nah, ayo kita analisa dulu ya, Antam ini seperti apa sih. Kalau kita lihat secara price action, itu sebenarnya dia tidak pernah buat high baru di sini ya. Nah, waktu setelah ARB berjilid-jilid, dia kan sempat naik. Nah, waktu naik gimana? Kita lihat ya, dia naiknya nggak kuat ya dibandingin waktu kenaikannya di sini. Lalu kalau dilihat dari segini 2850 dia cuma bisa naik sekitar 2970, dia naik lagi sebesar 3040 sampai 3040. Sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya tidak kuat naik, dia juga nggak signifikan naiknya dibanding yang sebelumnya. Jadi kalau dilihat secara structure market, walaupun dia naik tapi kenaikannya nggak kuat. Kita lihat lagi apakah ada chart pattern, misalnya kalau kita menggunakan salah satu alat bantu chart pattern. Nah, chart pattern di sini kita lihat ada pola rising wedge. Artinya kalau rising wedge ini sebenarnya bisa dua ya, antara dia reversal atau continuation. In this case dia letaknya di atas, maka dia jadi reversal. Kalau dilihat dari reversal, kenaikan tadi itu kan nggak kuat naik, so sooner later dia akan drop. Dan ternyata benar apa yang terjadi di market waktu itu, dia drop. Oke, kita ambil contoh lagi dari IHSG. Nah, waktu IHSG itu kenaikannya di sini kita lihat ya, ARB berjilid-jilid lalu dia naik. Nah, apa yang kita lihat di sini dari Februari sampai Maret itu sebenarnya apakah tren yang ideal? Tentu tidak tren ideal, karena kalau dibandingin kenaikan sebelum-sebelumnya, ini kenaikannya hampir nggak ada power. Nah, dilihat dari structure marketnya juga dia buat lower high, artinya dia tidak kuat untuk naik. Nah, sekarang kita lihat patternnya apa. Ini mungkin kita bisa bicara patternnya, rangingnya. Nah, ini intinya apa yang terjadi di sini menunjukkan kalau dia tidak kuat naik. Nah, apa sih news yang keluar? Nah, kita bisa cek nanti ke belakangnya. Nah, seperti ini. Kenapa sih kok dia drop? Nah, kalau dilihat dari pergerakannya ini sebelum dia turun, apa sih kalau kita lihat di belakang newsnya? Kalau teman-teman ingat yang waktu itu Elon Musk keluarin news tentang baterai kita nggak perlu nikel yang bagus nih, kita pakai iron ore aja cukup sebenarnya. Nah, sebelum Elon Musk itu mengeluarkan berita ya yang drive market turun atau reaksi market yang tidak begitu bagus ke pasar, ini kelihatan dia tidak pernah buat tidak pernah buat high baru, otomatis sebenarnya dia tidak ideal untuk naik. Oke, apalagi kita lihat lagi dari contoh lain, Astra. Bagaimana Astra secara price action ya, secara technical, waktu dia punya kenaikan di sini sebenarnya volumenya ada. Waktu dia naik yang terakhir di sini, lihat ya bagaimana volumenya. Waktu dia naik sampai 15 Januari, ternyata sebenarnya waktu dia naik itu hampir nggak ada volume. Lepas itu nanti beritanya bagus atau tidak, asumsi kita nggak tahu berita, atau kita awam, atau kita memang berpikiran kalau dia bagus ya harus naik. Tapi kalau dilihat dari market, ternyata apa yang terjadi? Volumenya nggak begitu kuat. Nah, waktu dia turun, volumenya kuat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kan kalau memang dari Astra ini tidak kuat untuk naik. So, sooner later apa yang harus kita antisipasi? Ya, kita antisipasi mungkin untuk keluar. Ya, dari nanti di sini mungkin newsnya Astra nggak gitu bagus, atau mungkin newsnya Astra bagus, atau apa yang terjadi di market itu terrefleksikan dari orang-orang pelaku market. Mereka udah buang duluan karena merasa nggak bagus. Nah, ini terlihat dari apapun yang kita bahas sebelumnya. Contoh lagi BBCA. Nah, di sini juga menarik ya, BBCA kalau dilihat waktu dia naik di sini dia bagus, naik juga volumenya ada.
Tapi apa yang terjadi waktu kenaikan terakhirnya? Volumenya turun. Nah, waktu dia volume turun seperti apa? Mungkin di sini ada sedikit pattern atau pattern kecil seperti double top. Ada juga teman-teman yang mungkin melihat sebagai ini rising wedge. Nah, apapun pattern yang kita lihat, sebenarnya kita itu yang tercermin di pasar ini adalah pelaku pasar kalau harga ini sedang nggak mau naik atau nggak naik kuat. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi setelah itu. Dia turun buat lower high, bahkan sampai hari ini tidak pernah buat high yang kuat. Yang terakhir mungkin ya adalah gold ya. Sama seperti apa yang terjadi di gold atau di aset kelas lain atau di kripto, sebenarnya technical analysis ini sifatnya generik. Nah, kalau kita lihat, kita analisa dari kiri ya. Ini sebenarnya dia sempat buat naik high di sini, lalu dia buat lower high. Structure market untuk turun adalah lower high, lower low, dan lower low. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu penurunan yang terjadi di sini sebenarnya dia nggak pernah kuat naik. Kita lihat apa yang terjadi waktu itu, dia drop. Waktu dia drop, sebenarnya pikiran kita harusnya fokus untuk cari sell. Nah, waktu dia naik, apapun yang terjadi di sini, mau good news or bad news buat gold, tapi kita tahu ini adalah trennya turun. Ya, selama dia nggak turun, selama dia nggak jebol dari resistennya atau supportnya, maka trennya masih dianggap tren yang valid. Nah, kalau kita lihat apa sih yang terjadi di sini, ya tanpa kita lihat news atau kita lihat fundamental atau makro, ini yang terjadi waktu itu tanggal November 2016 ya, tanggal 8 November 2016. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu 7 November, 8 November ternyata dia drop. Kalau teman-teman yang pernah mengalami fase-fase masa-masa waktu November 2016 itu eleksinya Trump, ada banyak spekulan atau banyak analisis yang mengatakan kalau Trump menang seperti ini hasilnya Hillary yang menang akan baik atau buruk. Tapi kalau market bilang turun ya turun. Ternyata memang waktu dia naik ya, dia naiknya untuk turun drop lebih dalam lagi. Walaupun kita waktu itu belum tahu siapa pemenangnya, tapi apapun yang terjadi di market, pelaku pasar mencerminkan dia bukan untuk naik, maka dia tidak akan pernah naik. Jadi itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh untuk menunjukkan average discount everything. Itu kita bisa lihat semuanya yang terjadi di market dari chart. Semoga penjelasan kali ini cukup mudah dimengerti buat teman-teman yang baru belajar. Sampai ketemu di video berikutnya.